Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadillah wa ala alihi wasallam. Teman-teman media yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kembali pernyataan belasungkawa dan keprihatinan atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang menghadapi musibah di berbagai daerah karena bencana alam. Pengurus besar Nahdlatul Ulama telah mengkoordinasikan langkah-langkah untuk berkontribusi di dalam penanggulangan dampak bencana tersebut. Siang ini tadi baru saja selesai, saya memimpin rapat koordinasi antara LPBI, Lembaga Penanggulangan Bencana PBNU, bersama-sama dengan Lazis Pusat, berkoordinasi dengan struktur PWNU dan PCNU Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ada 37 atau 34 PCNU ditambah 3 PWNU yang tadi kita koordinasikan untuk membangun satu struktur tanggap bencana yang sistematis. Ini untuk menyempurnakan langkah-langkah yang sejak terjadinya musibah itu sudah dilakukan langsung secara serta-merta oleh LPBI dan Lazisnul, sebagaimana beberapa hari yang lalu telah kita umumkan di depan teman-teman media di sini. Keadaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di berbagai daerah tersebut memang sangat memprihatinkan, sangat berat. Tapi mudah-mudahan kita semua bersama-sama dengan semua elemen yang melaksanakan operasi tanggap bencana di daerah-daerah tersebut bisa melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya sehingga penanggulangan dampak bencana dapat secara signifikan menolong saudara-saudara kita, masyarakat yang terdampak oleh bencana. Sudah ini insya Allah besok akan kita lanjutkan koordinasi dengan daerah-daerah lain yang lain juga yang mengalami musibah yang sama seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur insya Allah. Pengurus besar Nahdlatul Ulama tetap menjalankan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya beserta segenap struktur kepengurusan NU di semua tingkatan, dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satupun agenda-agenda atau program-program yang mengalami hambatan di dalam pelaksanaannya. Nah, lebih jauh saya ingin menegaskan kembali sebagai tanggapan juga terhadap pernyataan-pernyataan yang kita dengar pada dua hari ini. Saya ingin menegaskan kembali bahwa posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Mandataris Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung tahun 2021 yang lalu,
posisi saya sebagai Ketua Umum Pengurus Panitia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat dirubah kecuali melalui muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU, baik ADART maupun peraturan lainnya. Nah, maka dengan demikian pernyataan yang dikatakan sebagai hasil rapat harian Suriah mengenai posisi saya itu tidak dapat diterima dan batal demi hukum karena di luar kewenangan dari rapat harian Suriah itu sendiri. Dan dengan demikian maka semua langkah, semua tindakan yang menjadi turunan dari pernyataan itu juga tidak dapat diterima, tidak dapat dianggap sah. Termasuk ketika mungkin 1-2 hari yang lalu ada beredar undangan untuk rapat pleno, ini juga tidak dapat dianggap sah karena pleno itu hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Koesam dan Ketua Umum, dan tidak bisa rapat pleno hanya diselenggarakan oleh Suriah saja, ini tidak bisa dianggap sah. Ini yang perlu saya tegaskan. Saya dalam hal ini tidak punya kepentingan apapun selain mempertahankan tatanan organisasi yang ada. Jangan sampai tatanan organisasi yang ada ini runtuh hanya karena keinginan sepihak. Seperti telah jelas, ya, saya kira diketahui oleh semua orang bahwa apa yang disebut sebagai rapat harian Suriah sekitar lebih seminggu yang lalu, hampir 2 minggu yang lalu, ini dilakukan sepihak tanpa memberikan ruang klarifikasi kepada saya, dan itu berlaku secara material jelas tidak dapat diterima. Dan itu apabila diperturutkan termasuk dengan keputusan, lebih-lebih keputusan yang di luar wewenang, itu akan meruntuhkan keseluruhan konstruksi organisasi Nahdlatul Ulama ini. Maka saya bertekad bersama-sama dengan teman-teman yang menjadi pengurus harian di sini, ya, ada Wakil Ketua Umum Kiai Masyuri Malik, Ketua Pak Wali Absar Abdullah, Sekjen Pak Ahmad Syed Kusni, Wakil Ketua Umum Profesor Benazar Ali, Ketua Pak Aizuddin Abdul Rahman, Ketua Ahmad Suaidi, Ketua Pak Profesor Romati Ahmad. Jadi di depan saya ada bendahara Pak Abdul Zaman, yang lain juga masih ada di atas, ya, karena kalau turun semua juga tidak cukup tempatnya. Kita semua bertekad untuk menjaga tatanan organisasi ini. Soal apakah benar saya pribadi bersalah atau tidak, silakan diperiksa. Saya terbuka, ya, untuk diperiksa. Tapi ya tidak mungkin saya menerima hanya dituduh saja tanpa diberi kesempatan untuk membuat klarifikasi. Apapun tuduhan-tuduhan yang ada,
silakan dibuktikan dan mari kita proses sesuai tataran organisasi. Karena mandataris itu memang hanya bisa dirubah kedudukannya melalui muktamar, mari kita selenggarakan muktamar. Dan muktamar itu memang hanya bisa terselenggara apabila dipimpin bersama-sama oleh Rais Am dan Ketua Umum. Ya. Orang membuat argumen tentang supremasi Suriah memang betul, dalam kebijakan Suriah memang memegang wewenang tentang kebijakan organisasi, yang itu berarti menyangkut agenda organisasi, tapi jelas tidak menyangkut pemberhentian mandataris muktamar. Muktamar itu dipilih oleh muktamir, ya. Mandataris muktamar itu oleh muktamar dan bisa berhentikan muktamar. Ya. Buat saya pribadi soal jabatan ini bukan sesuatu yang terpenting, tetapi yang paling penting adalah mengenai tataran organisasi. Mari kita laksanakan tataran organisasi ini. Nah, saya bersama teman-teman telah membuat keputusan dengan tekad untuk menjaga tataran organisasi ini sekuat-kuatnya. Supremasi Suriah memang, tapi setiap unit organisasi dan setiap pejabat dalam organisasi itu tugas dan wewenangnya diatur oleh konstitusi organisasi. Tidak mungkin kemudian bahwa ada satu unit atau pejabat organisasi yang punya wewenang tidak terbatas, itu tidak mungkin. Tidak ada organisasi semacam itu kecuali kekaisaran, kerajaan, atau katakanlah sistem-sistem otoriter. Itu tidak mungkin. Jadi semua dibatasi dan semuanya diatur mekanisme-mekanisme pembuatan keputusan itu. Nah, kami semua memperjuangkan konsolidasi untuk perbaikan tata laksana organisasi ini sudah sekian lama, termasuk dengan membangun platform digital dan sebagainya. Kami tidak bersedia merelakan semua ini hanya untuk kepentingan sepihak atau kepentingan parsial dari sebagian orang. Nah, maka kami akan pertahankan ini dengan sekuat-kuatnya. Apabila jalan dialog, jalan musyawarah dengan akal sehat, dengan maksud baik, dengan hati yang tulus, ini ditolak sama sekali, mungkin karena kepentingan atau apapun, ya kami siap untuk menempuh jalur hukum demi menjaga keutuhan dari tatanan organisasi. Demikian saya kira teman-teman media yang saya hormati, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang dapat diterima dan dipahami oleh semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian keterangan pers dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Ada waktu yang lumayan cukup bagi para rekan-rekan media untuk mengajukan pertanyaan. Saya berharap kalau bisa pertanyaannya dibatasi satu saja supaya bisa merata. Silakan Pak Hamzah untuk membagi ya, silakan sebutkan nama dan dari mana Anda berasal medianya. Baik, saya Ramli dari Times Indonesia. Pertama untuk Gus Uli, soal ancaman kepada sampean itu gimana Mas? Saya kira pertanyaannya diarahkan kepada Iya, mungkin Gus Uli juga bisa, karena sudah bentuk kemarin Gus Uli bahwa Gus Uli mendapat ancaman
Itu pembunuhan atau apa Gus? Kemarin Gus. Mungkin nanti Gus ya bisa mengomentari. Gus, kedua soal Gus Yahya dikritik soal ada prinsip samit wa Allah Ya, oke, kita paham maksudnya. ya Gus, mungkin itu agak racun, mungkin bisa dikomentari Gus ya. Demikian. Oke. Langsung dijawab ya Pak Ketua atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul dari Pernas Indonesia. Gus, ada dua hal yang saya tanyakan terkait dengan soal goyangan terhadap ketua PBNU. Maksud saya tadi sudah dijelaskan karena merupakan produk Muktamar Lampung, maka mungkin perlu dijelaskan soal ADART itu di pasal berapa, data yang berapa yang mengatur tentang pemberhentian soal ketua umum PBNU. Itu yang pertama. Yang kedua, ini banyak rumor juga soal adanya beberapa cabang yang sudah ditandatangani oleh ketum tapi tidak ditandatangani oleh sekjen sebelumnya. Mungkin itu perlu dijelaskan, kira-kira ada berapa cabang? soal SK? Ya. Langsung Pak Ketua Saya jawab dulu ya, supaya tidak lupa. Pertama mengenai ancaman-ancaman ya. Bukan cuma Pak Udin yang mendapatkan ancaman-ancaman. Ini orang yang tampangnya pernah kelihatan di media ini ya semuanya mendapatkan ancaman-ancaman dengan berbagai cara, ya, mulai dari telepon yang tidak berhenti, WA sampai dengan ancaman-ancaman bermacam-macam tentunya. Ya, bahkan pengurus-pengurus di tingkatan terbawah saya mendapat laporan misalnya dari PWNU, PCNU ini juga dihubungi ya dengan tekanan-tekanan tertentu. Ya. Nah ini sebetulnya normal, tapi ini menunjukkan bahwa memang ada cara yang sebetulnya sudah jauh di luar akhlak Nahdlatul Ulama sekedar untuk memaksakan kehendak dan kepentingan saja. Kemudian soal prinsip Sakinah wa Ta'na, prinsip Sakinah wa Ta'na itu adalah prinsip kepemimpinan untuk menjamin koherensi, menjamin kepaduan keseluruhan elemen organisasi. Tetapi ada juga prinsip yang bunyinya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau diajak bermaksiat kepada Khaliq. Jadi mengingkari kesepakatan, mengingkari ketetapan yang sudah disepakati bersama itu bukan hanya menciderai mereka yang ikut di dalam kesepakatan itu, tetapi juga merupakan maksiat kepada Khaliq, maksiat kepada Tuhan. Seperti kita telah bersepakat dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, maka menyelisihi Undang-Undang Dasar 1945 itu juga maksiat kepada Khaliq. Maka kalau ada siapapun dia, walaupun kita junjung tinggi, mengajak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945, itu namanya mengajak bermaksiat kepada Tuhan juga, tidak boleh ditaati. Jadi bahkan di dalam syariat ada aturannya, tidak asal, ada aturannya, termasuk aturan mengenai bagaimana cara menghakimi satu masalah, apalagi menghakimi orang. Itu ada caranya, harus ada bukti-bukti dan harus ada proses klarifikasi. Itu ketentuan agama. Kalau itu dilanggar, itu berarti apapun sikap atau keputusan yang diambil itu batil di dalam pandangan syariah. Dan melakukan itu semua berarti melanggar syariat.
Ta'ala dan bermaksiat kepada Khalik, maka ya tidak boleh diikuti. Ya, jadi kewajiban untuk taat kepada pimpinan itu apabila atau dalam hal-hal yang tidak merupakan maksiat kepada Khalik. Nah, selanjutnya pertanyaan mengenai ketentuan pemberhentian mandataris itu diatur dalam anggaran rumah tangga pasal 74. Itu jelas sekali di dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 74 yang di situ mensyaratkan satu pelanggaran berat terhadap ADART. Nah, itu kan pelanggarannya apa dan harus dibuktikan dan kemudian diproses di dalam muktamar luar biasa atau muktamar luar biasa, atau muktamar biasa. Itu pasal 74. Silakan di refer, ya, silakan dirujuk apabila teman-teman media nanti yang butuhkan. Nah, itu jelas sekali dan tidak ada tafsir gamblang dalam soal ini. Sementara mengenai wewenang rapat harian Suriah itu juga sudah diatur bahwa rapat harian Suriah itu berwenang untuk membicarakan hal-hal kesuriahan itu. Jadi kelembagaan Suriah itu sendiri. Jadi tidak bisa rapat harian Suriah memecat fungsionaris, itu tidak bisa. Pernah saya katakan belum memecat pengurus di tingkat lembaga saja tidak bisa, apalagi ketua umum, jadi tidak bisa. Memberhentikan fungsionaris itu hanya bisa dilakukan dengan pleno fungsionaris. Pada umumnya selain mandataris ya, fungsionaris selain mandataris itu bisa diberhentikan lewat pleno. Tidak bisa harian Suriah memberhentikan. Nah, mandataris hanya bisa diberhentikan melalui muktamar. Maka keputusan harian Suriah yang melampaui wewenangnya itu tidak bisa diterima. Kemudian mengenai SK-SK yang belum ditandatangani, memang ini ada sekitar 80-an SK-SK PWNU dan PJNU yang belum ditandatangani karena tertahan di meja sekjen yang lama, yaitu Pak Saifullah Yusuf. Ya. Bahkan sudah tertahan sampai lebih 1 tahun, sejak 1 tahun ini. Karena memang beliau sejak diangkat menjadi Menteri Sosial memang sama sekali tidak pernah sempat punya waktu untuk menengok kantor sama sekali sampai sekarang, sudah setahun lebih. Itulah sebabnya kemarin dalam rapat Tanfidia, rapat kemudian memutuskan melakukan evaluasi soal itu dan memutuskan untuk melakukan rotasi kepengurusan. Ya, beliau kita rotasi ke posisi ketua, dan hal ini ketua bidang pendidikan, hukum dan media. Yang ini mungkin bisa dikerjakan secara remote, tapi kalau sekjen itu tidak bisa dikerjakan secara remote, memang harus hadir, harus engage ya setiap hari ya 7 kali 24 jam setiap minggunya, sehingga diperlukan personel yang punya kesempatan itu. Ini saya kira demikian ya. Dulu sudah pernah dalam rapat terakhir sekitar 3 bulan yang lalu ya, rapat gabungan terakhir diberikan deadline kepada sekjen untuk menyelesaikan penandatanganan itu, karena kita sudah pakai platform digital kan, sehingga ini tanda tangan itu bergerak berjenjang. Kalau sekjen tidak tanda tangan, ya ke atas saya tidak bisa tanda tangan juga. Ke atas lagi KPM tidak bisa tanda tangan, ProSM juga tidak mungkin bisa tanda tangan. Nah, ini tertahan di
sekjen semua pada waktu itu. Nah, pada waktu rapat gabungan terakhir lebih 3 bulan yang lalu diberikan deadline 2 minggu, tetapi sekarang sudah lebih 3 bulan dan belum dilaksanakan. Nah, itu sebabnya maka kita melakukan rotasi. Ini masih memerlukan proses legal dalam skala sedang kita tempuh. Mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat dengan sekjen yang baru Pak Ahmad Syahbusri ini semua bisa segera diselesaikan. Demikian, terima kasih. Oke, yang berikutnya oke, ini ya ini Mbak ini, terus Anda, siapa Mbak ini dari siapa? Ya, oke. Assalamualaikum Gus, perkenalkan nama saya Rehan dari Imam.com. Kemarin kan juga beredar kabar soal gugatan PTPI yang harus bayar ya Gus, meskipun pernah dibantah oleh Bandung. Mungkin ingin penegasannya kembali karena sempat dikonfirmasi sama Rois Am. Kemudian juga masih berhubungan, kemarin juga KPK infonya mau mengusut soal dugaan aliran dana tersebut. Mungkin dari Gus saya sendiri tanggapannya bagaimana? Terima kasih. Yang kedua, langsung diam nanti. Ya, perkenalkan Rizka dari Antara. Izin mau nanya tadi terkait penanganan bencana. Kalau terkait bencana di Sumatera itu, apakah ada mungkin sekolah NU atau lembaga NU yang terdampak? Dan tadi kan sempat dijelaskan soal bantuan lewat Lazisno, mungkin boleh dirincikan. Dan yang kedua, kan ada seruan taubat dari Menteri untuk Menhub dan Menteri SDM terkait ekstraktif ya yang diduga mungkin pembatasan juga menyebabkan salah satu faktor banjir di sana. Kalau dari NU sendiri melihatnya itu seperti apa? Terima kasih. Baik, pertama tentang masalah TPPU dan lain-lain yang merupakan masalah hukum ya silakan diproses secara hukum. Ya, kita nunggu juga. Kalau ada yang merasa silakan saja. Ya. Gitu loh. Jadi posisi semua orang dalam hal ini sebagai warga negara kita semua taat hukum. Silakan diproses. Tetapi ya jangan belum lalu mengada-ada sudah menuduh TPPU sementara dijadikan alasan padahal faktanya tidak ada dan indikasinya itu juga tidak jelas. Ya, nah saya juga tidak tahu nanti prosesnya seperti apa. Masa ada proses hukum hanya berdasarkan pernyataan yang tidak berdasar, itu juga kan juga ya sulit terjadi lah. Tapi sejauh hal-hal menyangkut hukum, kita semua taat hukum. Kita semua taat hukum. Dan kita mempersilahkan apabila ada proses hukum yang dijalankan. Dan kemudian itu ya pertanyaannya ya. Kemudian soal sebelum saya beralih ke bencana, sebetulnya sekarang sudah mulai terbuka kan, bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan di awal itu dasarnya tidak jelas. Sedemikian rupa sampai misalnya auditor membuat pernyataan di media mereka akan gugur karena data yang mereka gunakan yang belum selesai itu disalahgunakan, dimanipulasi untuk membuat tuduhan-tuduhan itu. Saya kira semua sudah baca ya. Nah maka ya kita lihat nanti seperti apa. Nanti akan terlihat di situ bahwa memang tuduhan-tuduhan ini memang fabrikasi ya, dan manipulasi dari satu proses yang memang wajar, normal dan memang kita agendakan, tapi dengan maksud memperbaiki organisasi, bukan membuat kerusakan dengan memanipulasinya menjadi tujuan-tujuan yang tidak berdasar. Itu saja. Nah, kemudian mengenai bencana-bencana di daerah-daerah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu jelas ada sejumlah unit atau lembaga-lembaga itu yang terdampak. Kita punya pesantren-pesantren di Biren dan daerah lain juga
terdampak korban jiwa juga banyak, dan yang belum ditemukan juga masih banyak. Ada daerah-daerah yang terputus dari hubungan transportasi sehingga sulit untuk bisa dijangkau. Maka kami dalam koordinasi yang kami bangun sekarang, kami tidak hanya mengkoordinasikan daerah-daerah tempat terjadinya bencana, tapi seluruh daerah di wilayah itu, supaya apabila sulit menjangkau langsung daerah terjadinya bencana itu, ini bisa diakses melalui daerah-daerah terdekat yang masih mungkin. Kita juga membangun posko virtual sebagai hub komunikasi, baik struktur NU maupun relawan-relawan di lapangan, supaya koordinasi kita menjadi lebih baik, walaupun di tengah berbagai macam keterbatasan. Misalnya bahwa daerah-daerah di daerah-daerah yang tempat terjadinya bencana itu memang misalnya jaringan seluler mati, tidak berfungsi, sudah sulit sekali membuat komunikasi. Itu kita tempuh dengan berbagai cara yang mungkin melalui jalan darat karena mereka jelas menunggu. Nah, alhamdulillah sekarang task force dari PBNU untuk penanganan bencana ini juga menyambung dengan lembaga-lembaga penanganan bencana baik di daerah maupun di pusat dengan Basarnas yang memiliki instrumen-instrumen operasional yang lebih baik dan cukup lengkap. Dan kami juga melakukan kontak dengan berbagai entitas yang relevan dalam hal ini, baik domestik, dalam negeri maupun internasional, untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana ini. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin gunakan kesempatan ini untuk mengajak kepada segenap jajaran pengurus dan kader-kader Nahdlatul Ulama serta komunitas-komunitas Nahdlatul Ulama, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Saya mengajak untuk menggerakkan istighosah secara bersama-sama, secara rutin, untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan Allah untuk segenap bangsa dan negara yang kita cintai ini, dan mohon turunnya rahmat Allah sehingga kita semua segera dikaruniai kelapangan di dalam menjalani kehidupan kita sebagai sebuah masyarakat yang berdaulat, sebagai bangsa dan negara. Terima kasih. Cukup ya, saya kira keterangan pers yang diberikan oleh Ketua Umum, dan terima kasih sekali lagi atas kedatangan para teman-teman jurnalis. Sampai ketemu di press conference berikutnya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.